Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita kembali meneruskan pembicaraan kita tentang seluruh rencana Bapa. Ini tema besar kita, dan tema kecilnya untuk saat ini adalah kebenaran Elohim yang kita akan ambil dari kitab Roma. Jadi kitab Roma ini ditulis oleh Paulus, dan kitab ini sangat sistematis. Paulus menguraikan tentang kebenaran Elohim. Jadi kalau kita memakai prinsip trilogi, kita bisa pilah menjadi 3 bagian kitab Roma ini, yaitu pasal pertama sampai pasal 8 itu berbicara tentang kebenaran Elohim yang dinyatakan, yang bisa diperoleh melalui iman Yesus Kristus. Kemudian bagian kedua, pasal 9 dan pasal 11, Paulus berbicara bagaimana Israel gagal mendapatkan kebenaran Elohim karena Israel mengejarnya dengan perbuatan Taurat. Kemudian bagian ketiga yang terakhir, pasal 12 dan 16, itu berbicara kebenaran Elohim yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita melihat dulu apa artinya kebenaran Elohim ini. Jadi istilah sadik atau dikaios itu Yunani, itu berarti straight atau right, benar, atau sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan hukum. Jadi kebenaran Elohim itu artinya suatu standar, suatu kebenaran, suatu standar yang kalau orang mau berkenan kepada Elohim, maka orang harus mencapai standar itu, norma, patokan. Maka kalau orang mau berfellowship dengan Elohim, ya dia mau tidak mau harus mencapai standar itu. Nah, di sini di pasal bagian pertama, pasal 1 sampai pasal 8, Paulus dengan tegas menyatakan bahwa semua manusia sudah berdosa, sudah kehilangan standar, jatuh ke bawah, dan dengan perbuatan apapun, termasuk perbuatan mentaati Taurat, tidak bisa lagi mencapai standar kebenaran Elohim itu. Tetapi disinilah Injil itu, bahwa kebenaran Elohim bisa dicapai, bisa diraih, bisa didapatkan melalui iman Yesus Kristus, melalui percaya kepada kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Di sini Paulus juga membeberkan 3 trilogi keselamatan, kalau kita bisa menyatakannya. Yang pertama pembenaran, kemudian pengudusan, dan yang terakhir pemuliaan. Jadi pembenaran itu artinya kalau seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia dinyatakan benar, dinyatakan mencapai standar kebenaran Elohim. Maka dia berkenan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada fellowship dengan Elohim, karena sudah mencapai, bahkan sudah menjadi kebenaran Elohim hanya melalui iman Yesus Kristus. Ini pembenaran. Kemudian pengudusan, Paulus juga di sini mengungkapkan dari pasal 5 pasal ayat 11 terusnya, Paulus mengungkapkan bahwa salib Kristus itu, bahwa ketika Yesus mati, maka manusia lama kita turut mati bersama-sama. Manusia lama ini kita harus bedakan dengan manusia baru. Manusia lama ini adalah manusia yang kita dapatkan karena kita keturunan Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Ciptaan lama, inilah dia manusia lama itu, seluruhan pribadi kita yang lama, yang cinta akan dosa, yang senang berbuat dosa. Tetapi manusia baru di sini itu artinya manusia yang diciptakan dalam Kristus Yesus melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga. Kita mendapatkan manusia baru ini. Nah, Alkitab katakan bahwa ketika Yesus mati, maka manusia lama kita turut disalibkan, sehingga kita dibebaskan daripada kesukaan akan dosa, kita dibebaskan dari kecenderungan itu. Maka kalaupun datang pencobaan, karena bagaimanapun tubuh, Paulus katakan ini Roma 6 ayat 6, mari kita baca aja ayatnya.
Ini ayat yang sangat penting untuk topik pengudusan. Roma 6 ayat 6 demikian tertulis. Dengan mengetahui hal ini bahwa manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa kita dilenyapkan sehingga kita tidak lagi menghamba kepada dosa. Di sini ada bagaimana proses dosa itu. Pertama, dosa bekerja dalam tubuh, dan dengan kuasanya, ini dosa ini kata tunggal, dan itu merupakan suatu kuasa bekerja dalam tubuh kita. Tapi kalau ada manusia lama, maka manusia lama ini akan memberi respon, karena manusia lama ini memang suka akan dosa. Maka ketika tubuh dipakai oleh dosa ini, manusia lama respon, maka lahirlah perbuatan-perbuatan dosa. Tapi Alkitab katakan bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, sehingga ketika datang pencobaan melalui tubuh, tidak ada respon, karena kita sudah menjadi baru. Hanya prosesnya kita harus bertumbuh, manusia baru kita diperbaharui hari lepas hari melalui melakukan kehendak Bapa, doa, baca Alkitab, bertumbuh dia, sehingga kita tidak lagi diperhamba oleh hawa nafsu dosa yang bekerja di dalam tubuh kita. Tapi kita harus ingat bahwa tubuh itu netral. Jadi, tapi dosa yang bekerja di dalam tubuh itu yang mendorong. Kuasa dosa itulah yang membuat kita bisa digodai, bisa dicobai, tapi tidak harus berdosa. Kalau kita manusia lama, kita manusia baru kita bertumbuh, maka sekalipun ada godaan, tidak akan ada respon. Jadi demikian Paulus mengatakan bahwa melalui proses mengalahkan kuasa dosa ini terjadilah pengudusan. Ini yang kedua tadi. Yang pertama pembenaran, kedua pengudusan. Baru setelah itu Paulus berbicara tentang pemuliaan. Nah, ini yang jarang kita melihat, kita mendengar. Mari kita baca dulu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang pemuliaan. Saya bacakan dari pasal 8 ayat yang ke-19 dan seterusnya. Mari kita dengarkan ini. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena Dia yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan, bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Ayat 22, sebab kita tahu bahwa semua makhluk ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama menderita sakit sampai sekarang. Baru ayat 23, dan bukan hanya itu, tetapi juga kita sendiri dengan beroleh buah sulung roh, kita di dalam diri kita sendiri juga mengeluh sambil sungguh-sungguh menantikan adopsi sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. Di sini Paulus menguraikan pemulihan itu artinya di mana tubuh kita yang lama ini diganti, yang masih bisa dikuasai oleh yang ada kuasa dosa, diganti dengan tubuh yang baru. Disitulah kita terjadi adopsi sebagai anak, maka kita tampil sebagai putra. Bisa dikatakan di sini penyingkapan anak-anak Elohim. Jadi manusia baru itu bertumbuh sedemikian, dan tubuhnya, tubuh dosa kita ini diganti. Disitulah kita tampil sebagai putra-putra Bapa. Untuk apa di situ kita tampil? Paulus jelas mengatakan bahwa seluruh makhluk sebenarnya sedang mengeluh, menantikan saat di mana putra-putra Elohim ini tampil, buah sulung ini tampil. Untuk apa? Untuk memerdekakan seluruh ciptaan. Ini dia rencana Bapa. Bukan sebagian rencana Bapa, tapi seluruh rencana Bapa adalah menantikan tampilnya putra-putra Elohim ini, yang tugasnya nanti dia akan membebaskan seluruh makhluk, seluruh ciptaan, sehingga seluruh ciptaan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Elohim. Ini suatu rencana yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini jarang disampaikan, tetapi ini suatu rencana yang pasti terjadi, di mana seluruh makhluk saat ini juga mengeluh, menantikan saat itu, saat di mana Tuhan Yesus datang dan melalui buah sulung untuk memerdekakan seluruh ciptaan. Ini pemuliaan
artinya Bapak Ibu Saudara, di mana kita mendapatkan tubuh yang baru dan kita bisa tampil untuk membebaskan ciptaan. Di dalam pasal di bagian pertama ini Paulus menguraikan jadi 3 tadi, pembenaran, pengudusan, dan pemulihan. Baru Paulus masuk di bagian kedua. Paulus menguraikan di sana mengapa orang Israel sebagai umat pilihan Tuhan kok mereka gagal mendapatkan kebenaran Elohim itu. Jadi dijelaskan di sana karena bangsa Israel mengejar kebenaran itu dengan berusaha melakukan perbuatan Taurat. Tetapi Paulus juga jelaskan bahwa tidak semua orang Israel adalah orang Israel. Ada juga orang pilihan Tuhan yang mendapatkan kebenaran Elohim melalui iman. Demikian yang terakhir, bagian ketiga, kebenaran Elohim yang diaplikasikan di sini pasal 12 sampai 16. Tapi kita melihat ada poin yang sangat penting di sini, yaitu bahwa ibadah sejati itu pasal 12 adalah mempersembahkan tubuh. Nah, ini yang penting Bapak Saudara, mari kita baca dulu karena ini suatu aplikasi dari kebenaran Elohim yang sangat penting. Pasal 12, oleh karena itu saudara-saudara, melalui kebenaran Elohim aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat 2, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ini juga akan menjadi kesimpulan kita untuk saat ini, di mana ada 2 hal yang sangat penting di dalam ibadah kita, di dalam kepengikutan kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus mempersembahkan tubuh kita. Karena tadi kita sudah tidak punya lagi manusia lama, kita hanya memiliki satu tabiat, yaitu manusia baru. Maka tubuh ini yang masih bisa digodai oleh dosa, tubuh ini kita persembahkanlah kepada Tuhan, supaya jangan dipakai oleh dosa, tapi dipakai oleh kebenaran untuk memuliakan nama Tuhan. Ini yang pertama, ini ibadah yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua, yang sangat penting juga adalah pembaharuan pikiran. Karena ketika kita masih dengan tubuh ini, kita juga masih bisa digodai pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang negatif, yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dalam hal ini saya coba dulu sedikit ilustrasi. Dalam penelitian terakhir, ada yang menyatakan bahwa ulat yang dalam kepompong yang akan menjadi kupu-kupu, jadi ada satu hal yang penting di situ, yaitu zat yang ada di otak ulat itu. Ini yang sangat menentukan apakah ulat ini akan menjadi kupu-kupu atau tidak. Ada zat di dalam otak kupu-kupu, di dalam otak ulat itu. Nah, kalau ini bertumbuh dengan baik, maka ulat yang dalam kepompong itu akan menjadi kupu-kupu. Demikian juga dalam proses kita di sini untuk tampilnya putra-putra Elohim, Bapak Ibu Saudara, kita perlu ada pikiran kita di sini harus betul-betul diubahkan Tuhan, sehingga menjadi baik, memikirkan hal yang indah, yang suci, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, supaya nanti pada saatnya kita bisa tampil. Karena dalam hal ini pikiran kita sangat menentukan. Jadi yang pertama tadi persembahan tubuh, kedua pikiran kita. Demikian Paulus mengungkapkan seluruh kebenaran Elohim di dalam surat Roma ini, dan mari kita coba renungkan ini. Semoga sharing kita kali ini membuat kita sebagai putra-putra Bapa, sebagai buah sulung, Bapak Saudara, kita sebagai para pemenang, kita merenungkan bagaimana seluruh rencana Bapa diungkapkan di dalam kitab Roma ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Amin.